Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan dan temanya adalah menyingkirlah ia. Ia di sini menunjuk kepada Yesus. Berarti Yesus itu menyingkir. Nah, yang menjadi teks kita adalah Matius 4, 12, 13. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Nah, sekarang coba lihat kembali ayat 12 itu ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, ini adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Yesus. Ya, menyingkirlah ia ke Galilea. Galilea ini itu menjadi semacam satu wilayah atau satu provinsi tersendiri di waktu itu di bawah Romawi. Dia meninggalkan Nazaret. Nazaret ini adalah kampungnya Tuhan Yesus. Makanya Yesus dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Dia lahir di Bethlehem, hanya tinggal dan besar di Nazaret. Yusuf Maria tinggal di Nazaret, padahal menurut nubuatan Nabi Mika kan harusnya Yesus lahir di Bethlehem. Jadi kalau Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, maka mestinya Yesus lahir di Nazaret. Nubuatan salah. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Kaisar Agustus suruh bikin sensus. Semua harus sensus di kampung halaman. Akhirnya Yusuf dan Maria harus pergi ke kampung halaman karena mereka orang Bethlehem. Pas sampai di sana, Yesus lahir. Maka nubuatannya tergenapi. Setelah itu, lari ke Mesir. Pulang dari Mesir, sudah tidak ke Bethlehem lagi, tapi di Nazaret. Makanya Yesus besar di Nazaret. Jesus of Nazareth. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Kafarnaum itu kafar, desa, kampung. Naum itu adalah, ada dua pemikiran, penafsiran. Ada yang bilang Naum itu adalah Nabi Nahum, maka Kafarnaum itu adalah kampungnya Nabi Nahum. Tapi penafsiran kedua katanya Naum itu adalah perbatasan, jadi kampung perbatasan. Ya, tapi dia diam, jelas memang Kapernaum ada di perbatasan. Apakah itu memang kampungnya Nabi Nahum atau bukan? Pokoknya ada di Nabi Nahum, di tepi danau, maksudnya danau Galilea, di daerah Sebulon dan Naftali. Itu waktu Yosua menaklukkan Kanaan, itu tanah-tanah kan dibagi. Nah, karena tanah-tanah dibagi, maka daerah Sebulon dan Naftali itu dapat di wilayah itu, dan Yesus pergi ke sana. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi teks kita ini, tema kita ini menyingkirlah ia. Jadi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Nah, saya mau bahas ini hari ini. Saya bahas dalam beberapa bagian. Pertama adalah mengapa Yesus menyingkir. Nah, kalau kita lihat tadi itu jelas bahwa dia menyingkir karena Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Yohanes Pembaptis ini adalah pendahulunya Yesus. Kita tahu dari cerita Injil, dia lahir lebih dulu dari Yesus. Dia mempersiapkan jalan untuk Yesus. Dan sebelum Yesus tampil dan melayani, Yohanes sudah tampil lebih dulu. Kira-kira 6 bulan sebelum Yesus dia tampil, dia sudah berkhotbah kepada banyak orang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang mengikuti Yohanes Pembaptis. Dia baptis banyak orang. Salah satu yang maju dan dibaptis adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, karena itu setelah 6 bulan pelayanan Yohanes Pembaptis, Yesus juga melayani. Maka ada sedikit overlap di situ. Waktu Yesus melayani, Yohanes Pembaptis masih melayani. Ada saat di mana Yesus dan Yohanes Pembaptis melayani bersama-sama, dalam pengertian waktunya sama. Dan di dalam ayat ini dikatakan, waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap,
Nah, Yohanes Pembaptis ditangkap oleh siapa? Nah, mari lihat Matius 14 ayat 3 dan 4. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegur, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Jadi Yohanes Pembaptis ini ditangkap oleh Herodes. Tapi Herodes ini bukan Herodes yang dalam cerita Natal yang bertemu dengan orang Majus. Bukan. Herodes yang bertemu dengan orang Majus itu namanya Herodes Agung. Nah, Herodes Agung itu memang dia mempunyai anak-anak dan semuanya memakai gelar Herodes. Tinggal Herodes apa, ya. Nah, sekarang coba saudara lihat gambar ini. Ini adalah Herodes Agung di atas. Nah, dia beberapa anaknya dia bunuh, tapi dia bunuh dengan tangannya sendiri. Tapi beberapa anak yang masih tersisa itu ada Aristobulus, ada Filipus I, ada Antipas, ada Arkelaus, dan ada Filipus II. Coba ingat nama anak-anaknya. Sekilas bisa ingat? Ya. Aristobulus, Filipus I, Antipas, Arkelaus, Filipus II. Ya. Lalu Filipus I itu mengawini seorang perempuan namanya Herodias. Lalu punya anak namanya Salome. Salome ini nama orang ya, bukan nama makanan. Ya. Jadi Filipus I punya anak, beristri Herodias, lalu punya anak Salome. Nah, dan pada akhirnya jadi siapa yang membunuh Herodes, Yohanes Pembaptis itu yang Antipas itu. Ya. Nah, itu Antipas. Mengapa? Karena Antipas itu mengambil Herodias, istri dari Filipus I, diambil jadi istrinya lagi. Sekalian anaknya Salome. Berarti dia itu mengambil atau mengambil iparnya sendiri, lalu dikawini. Nah, nanti waktu ulang tahun Salome, itulah nanti setelah Antipas, karena Yohanes Pembaptis tegur Antipas, mengapa kamu mengambil Herodias, istri saudaramu Filipus, itu Filipus I. Nah, maka Antipas marah, tangkap Yohanes Pembaptis, masuk penjara. Nanti waktu ulang tahunnya Salome, karena Antipas sudah berjanji minta hadiah apa dikasih, maka atas bisikan Herodias kasih tahu Salome, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Makanya Yohanes Pembaptis dipenggal. Sekarang coba lihat Matius 14 ayat 6. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, itu Herodes Antipas, menarilah anak perempuan Herodias, itu Salome, di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, yaitu Herodias, anak perempuan itu Salome berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara. Jadi itu kisahnya bagaimana Yohanes Pembaptis dipenggal. Nah, pada waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, itulah maka diceritakan tadi bahwa Yesus menyingkir dari kampungnya Nazaret ke Galilea. Mengapa Yesus menyingkir? Karena Yesus sadar bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sudah selesai dengan matinya, atau nantinya ketika Yohanes sudah masuk penjara, dia sudah tidak bisa menginjil lagi. Dan nantinya dia dipenggal, maka pelayanan Yohanes Pembaptis selesai di situ. Nah,
kalau sampai Yesus itu tidak menyingkir, Yesus juga akan ditangkap. Dan kalau sampai masuk penjara, maka pada waktu itu Injil itu diberitakan oleh dua orang ini. Yohanes Pembaptis pendahulunya, lalu Yesus yang didahuluinya. Dan keduanya memberitakan Injil pada waktu yang sama. Kalau Yohanes sudah masuk penjara, tidak lagi bisa menginjil. Kalau Yesus tetap di situ dan ditangkap masuk penjara, dua penginjil ini ditangkap, maka Injil tidak bisa lagi diberitakan kepada banyak orang. Nah, menyadari bahwa pelayanan penginjilan berada dalam ancaman, maka kalau satu ditangkap, satu menyingkir. Mengapa Yesus sampai bisa berpikir bahwa kalau Yohanes ditangkap, dia juga akan ditangkap? Karena sekeras-kerasnya Yohanes Pembaptis terhadap Herodes Antipas, Yesus jauh lebih keras. Dan dia tahu dia jauh lebih keras atau akan lebih keras. Dan itu kita bisa lihat di dalam pernyataan-pernyataan Yesus. Misalnya Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, murid-muridnya, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Dia bicara keras tentang Herodes. Lalu Lukas 13, 31-32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Di situ jelas Herodes mau membunuh dia, tapi pergilah, katakanlah kepada si serigala itu. Ini raja. Dan kalau ada seorang nabi yang bicara sekeras ini, bilang sama raja bahwa raja itu serigala, si serigala, ini jelas satu pernyataan yang sangat-sangat keras. Nah, Yesus tentu berpikir, kalau Yohanes yang kurang keras saja sudah ditangkap seperti itu, apalagi saya yang lebih keras dari ini. Dan memang kita bisa lihat bahwa pada akhirnya Herodes ini merasa terganggu dan cemas dengan pelayanan Yesus. Matius 14 coba. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu dia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Dia sudah bunuh Yohanes Pembaptis, tapi dia curiga bahwa Yesus yang muncul ini Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Lukas 9. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan dia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Tapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Lukas 13:31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Dan nantinya Herodes inilah yang salah satu yang mengadili Yesus di samping Pontius Pilatus. Lukas 23. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan menolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nah, maka Yesus ini memang jadi target juga dari Herodes ini. Yesus pasti sudah tahu sebelumnya. Karena itulah, kalau Yohanes Pembaptis sudah ditangkap dan Yesus tidak menyingkir, dia pasti akan ditangkap, apalagi pelayanannya seperti ini. Dan kalau dua penginjil itu ditangkap, maka pekerjaan pemberitaan Injil pasti akan macet. Karena itulah, begitu tahu Yohanes ditangkap, menyingkirlah ia. Oke, paham ya? Ya. Sekarang, tadi dikatakan bahwa Yesus menyingkir ke Galilea. Pertanyaan kedua sekarang adalah, mengapa Yesus
menyingkirnya ke Galilea. Kenapa dia tidak menyingkir ke tempat yang lain? Ya. Nah, memang ada alasan yang penting karena nanti dia akan memulai pelayanan di Galilea. Mengapa dia harus memulai pelayanan di Galilea? Itu sebenarnya satu strategi yang bagus sekali. Karena Galilea dikenal sebagai wilayah bangsa-bangsa. Nah, waktu itu sebenarnya Galilea adalah milik orang Kanaan. Ya, milik orang Kanaan, tapi setelah itu pada waktu orang Yahudi atau orang Israel pada zaman Yosua menaklukkan wilayah itu, maka wilayah itu dibagikan kepada beberapa sukunya orang Israel. Tapi orang Israel tidak berhasil mengusir orang Kanaan dari Galilea. Maka di wilayah Galilea ada orang Israel, ada juga orang Kanaan. Belakangan zaman Salomo itu kita bisa lihat bahwa Raja Hiram dari Tirus itu membantu pembangunan Bait Allah dengan mengirim material-material. Maka sebagai upahnya Raja Salomo memberikan hadiah beberapa tempat di dalam Galilea kepada Raja Hiram. Raja Hiram menyuruh orang-orang Tirus datang ke situ. Maka di situ sudah ada orang Israel, orang Kanaan, lalu orang Tirus lagi masuk ke situ lagi. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat bahwa ketika Raja Asyur menaklukkan wilayah Israel, Asyur ini tekniknya hebat. Dia menaklukkan banyak bangsa, dan untuk menghadapi atau membatasi potensi pemberontakan, maka dia tidak pernah datang menjajah bangsa A di tempatnya bangsa A. Dia akan menaklukkan banyak bangsa. Misalnya dia taklukkan bangsa A, B, C, D. Dia sendiri Asyur. Waktu dia menaklukkan A, dia mengambil orang bangsa A, buang separuh ke B, buang separuh ke C, buang separuh ke D, lalu separuh bawa ke Asyur. Menaklukkan B, dia ambil orang-orang B, buang ke A, buang ke C, buang ke D, buang ke Asyur. Taklukan C, buang ke A, B, D, Asyur. Taklukan D, buang A, B, C, Asyur. Akhirnya orang lokal itu sangat sedikit. Nah, kalau orang lokal sangat sedikit, lalu siapa mau berjuang untuk siapa? Untuk tanah air siapa? Semua di situ orang pendatang. Nah, waktu dia taklukkan Galilea, dia melakukan hal yang sama. Dari bangsa-bangsa yang dia taklukkan, dia masukkan ke Galilea, masukkan ke Galilea, masukkan ke Galilea. Akhirnya Galilea itu gado-gado. Nah, karena gado-gado, maka bahasanya juga bercampur. Wilayah Galilea, wilayah lewat perdagangan. Maka banyak orang datang ke situ. Itu wilayah perdagangan, bahasanya terbentuk menjadi bahasa dengan logat tersendiri, yang kalau orang dengar logatnya sudah tahu itu orang Galilea. Ini sama seperti kalau kita dengar orang ngomong, kan kita sudah langsung tahu kamu orang Batak ya. Tahu kan? Karena logat Batak kita tahu persis. Ya. Biar orang Batak mau berbahasa Jawa juga, ya, bahasanya Jawa tapi logatnya itu tetap Batak. Orang dari timur sana juga kita bisa tahu langsung dengar. Saya pernah dengar, saudara-saudara, orang bijak berkata, life begin at 40. Itu saya tahu itu orang dari kampung mana, itu dari ini ya. Bisa tahu. Nah, orang Galilea itu dengar logatnya tahu. Makanya waktu Petrus menyangkal Yesus di sidang itu, saya tidak kenal orang itu. Engkau pasti bersama-sama dengan dia. Aku tidak kenal. Engkau pasti orang Galilea. Itu nyata dari bahasa. Itu nyata dari logat. Nah, karena campur-campur di situ, maka orang Yahudi yang ortodoks itu sangat memandang rendah orang Galilea. Makanya ingat waktu Nathanael dengar kami telah menemukan Mesias. Apakah ada yang baik yang bisa datang dari Nazaret di Galilea sana? Maka Galilea itu dianggap wilayah hitam. Tapi karena Galilea bercampur banyak orang, maka kondisi masyarakat di Galilea itu mudah untuk mengikuti sesuatu yang baru. Mereka cukup terbuka untuk sesuatu yang baru. Dengan model seperti itu, maka waktu Injil masuk ke sana, orang Galilea lebih mudah menerima. Makanya dari 12 murid Yesus, semua orang Galilea kecuali Yudas. Mudah sekali Yesus mendapatkan murid dari Galilea. Selanjutnya dari Galilea itu muncul, kalau kita lihat peta ke sana, itu sudah wilayah Dekapolis. Deka itu artinya
10. Polis itu artinya kota. Jadi Dekapolis itu artinya 10 kota. Itu menunjuk 10 kota Yunani yang ada di situ, di mana orang-orang Yunani begitu banyak. Jadi Injil bisa dengan cepat menyebar ke sana. Ini strategi Yesus nih hebat. Dia memulai pelayanan tidak sembarang tempat. Dia memikirkan tempat di mana Injil mula-mula bisa masuk kepada banyak orang, dan dia memulai dari situ. Jadi memang ada tujuan dia masuk ke situ, memulai pelayanan dari Galilea. Tapi sebenarnya ada tujuan lain dalam konteks di mana dia menghindar Herodes. Itu ada alasan yang lain. Nah, saudara-saudara, Herodes Agung yang tadi saya cerita, yang mati pada zaman Yesus itu ya, yang mau bunuh Yesus itu, ini Herodes Agung. Dia mati tahun 4 sebelum Masehi. Ya, itu memang ada problem dengan tanggal kita. Kok bagaimana dia mati tahun 4 sebelum Masehi kalau Yesus lahir tahun 1? Makanya perhitungannya Yesus tidak bisa lahir tahun 1. Kalau Yesus lahir tahun 1, Herodes sudah mati 4 tahun sebelumnya. Padahal cerita Alkitab, Yesus itu mati, Yesus mau dibunuh oleh Herodes. Maka mestinya Yesus harus lahir kira-kira 2, 3, 4 tahun sebelum Herodes mati. Kalau Herodes mati tahun 4, maka Yesus diperkirakan lahir tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi. Nah, Herodes ini pada waktu dia mati, tadi saya sudah ini adalah 5 orang anaknya, tapi dia tidak mau bagi kerajaannya kepada 1 orang, turun kepada 1 orang. Karena bagi Herodes, dia sudah menguasai wilayah yang besar. Dia tidak mau ada 1 anak pun yang menguasai wilayah sama seperti dia. Karena itu kerajaannya harus dibagi 3. Maka yang saya kasih lingkar itu adalah anak-anak yang dapat pembagian kerajaan. Sedangkan Aristobulus dan Filipus itu dia tidak membagikannya. Entah alasannya apa. Jadi kerajaan dibagi kepada Antipas, Arkelaus, dan Filipus II. Wilayah Yudea, Samaria, Idumea diberikan kepada Arkelaus. Coba lihat Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ya, jadi wilayah Yudea itu kasih ke Arkelaus. Wilayah Galilea kasih ke siapa? Kasih ke Antipas. Jadi Antipas dapat Galilea. Sedangkan wilayah sebelah timur laut itu diberikan kepada Filipus II. Filipus II ini yang disinggung dalam Lukas 3 ayat 1 bersama dengan Antipas saudaranya. Saudara lihat Lukas 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ini di Roma sana, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dia gubernur Romawi, dan Herodes, ini Herodes Antipas, raja wilayah Galilea. Filipus, ini Filipus II, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis. Jadi kalau saudara lihat peta ini, ya, nah saudara lihat itu yang merah-merah di bawah itu Arkelaus, lalu Galilea hijau di atas itu adalah Antipas, lalu yang agak kuning di sini, ya, dekat sini ini itu adalah miliknya Filipus, dibagi. Nah, hanya 3 anak ini yang jadi raja. Siapa-siapa yang jadi raja? Antipas, Arkelaus, Filipus. Nah, Filipus II. Dari 3 anak ini, hanya yang jadi raja yang baik ini cuma Filipus II. Tapi ini 2 orang yang lain, yaitu Antipas dan Arkelaus, itu manusia bejat, tidak kalah bejat dari bapaknya. Ya. Nah, si Antipas itu yang potong kepalanya Yohanes Pembaptis, yang rampas istri Filipus. Tapi Arkelaus ini pada waktu itu dia juga membunuh, waktu dia naik tahta, dia sempat membunuh 3.000 orang pada waktu dia naik tahta itu. Jadi dia juga raja yang jahat. Arkelaus sama Antipas. Filipus toh yang baik. Nah, sekarang saudara, waktu Yesus menyingkir dari Antipas,
Dia kemana? Oke, lihat ayat 12-13. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau. Yesus menyingkir ke mana? Galilea. Wilayah siapa? Kalau Galilea masih Antipas juga kan? Memang masih Antipas, hanya dekat pinggir danau. Kalau saudara lihat gambar ini, oh, sorenya hilang itu titik merah. Jadi saudara mungkin lihat ya, itu yang titik Kapernaum itu ya. Jadi Yesus dari Nazaret, sebentar ya, sudah lihat ini Nazaret. Dia datang ke Kapernaum, pinggir danau, ya, di pinggir danau, dia pergi ke situ, saudara. Nah, itu berarti dia masih masuk wilayahnya itu juga, wilayahnya Antipas. Tapi, saudara lihat bahwa Kapernaum wilayahnya Antipas, tapi pinggir danau. Nyebrang danau sudah tempatnya Filipus. Jadi mengapa Yesus menyingkir ke sana? Dia memang masih tidak meninggalkan wilayah Antipas, tapi dia langsung di pojok. Supaya apa? Begitu Antipas bergerak mau tangkap dia tinggal nyebrang saja ke sebelah. Waktu dia nyebrang ke sebelah, itu sudah wilayahnya Filipus. Maka Antipas tidak bisa menangkap dia di sana. Ya. Jadi ini sama seperti Pak Ketut tinggal di Surabaya, jadi musuhnya gubernur Surabaya, maka meninggalkan apartemen Kertajaya, tinggal di Lawang atau mana, perbatasan, ya, pokoknya masih masuk wilayah Surabaya tapi dekat Malang. Ya, begitu gubernur Surabaya mau tangkap, tinggal lari saja ke sebelah, selamat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi memang ada tujuan yang lain dia memulai pelayanan di Galilea, seperti saya jelaskan tadi. Itu strategi pelayanan. Tapi dalam penyingkiran dari Antipas, memang dia sengaja di pojok ini supaya begitu ada bahaya, nyingkir ke sebelah, selamat. Ya. Oke, jelas? Nah, sekarang hal yang ketiga. Tapi mengapa Yesus harus menyingkir? Kok takut sama Antipas? Tadinya berani kan? Bilang sama si Herodes, si serigala itu, ya, berani. Tapi sekarang dia menyingkir ini, kenapa? Apakah dia takut? Tentu tidak. Apakah Yesus takut ditangkap? Tidak. Dia takut dibunuh? Juga pasti tidak. Karena memang dia datang memang untuk mati kok. Saya kasih kata-kata pendeta Budi Asali. Dia bilang begini, Yesus pindah ke Galilea setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap. Ini dia lakukan bukan karena takut, tetapi karena dia tahu bahwa saatnya untuk mati belum tiba. Pada waktu dia tahu bahwa saatnya untuk mati sudah tiba, dia bahkan sengaja melangkahkan kakinya ke Yerusalem. Jadi kalau saatnya mati memang dia pergi. Tapi belum saatnya mati, jangan mau mati dulu. Kalau belum saatnya. Jadi Yesus menyingkir atau menghindar, sekali lagi, memang karena belum saatnya mati. Tapi selain itu, saudara, ini sebuah tindakan demi pelayanan. Sekali lagi, seperti saya bilang tadi, kalau sampai dia dan Yohanes Pembaptis sama-sama ditangkap, sama-sama masuk penjara, sama-sama dibunuh, pada akhirnya tidak sesuai dengan yang Tuhan rencanakan, maka itu jadi problem bagi pelayanan pemberitaan Injil. Jadi ini bukan soal berani mati atau tidak. Ini soal hikmat dan bijaksana demi kepentingan pelayanan. Nah, ada orang terlalu berani,
tapi kurang berhikmat. Ada orang yang beralasan berhikmat sampai jadi penakut. Ya, begitu ya, ada dua ekstrem ya. Saya dulu pernah melayani menjadi pembicara di radio. Ya, dan waktu itu saking semangatnya semua saya babat. Agama apa saja saya hajar. Padahal ini radio pemerintah. Ya. Dan waktu itu saya sudah diperingatkan. Sudah ada surat, tapi saya pikir ini Injil, tidak boleh ada yang larang. Saya hajar semua. Ya. Dan keras sekali. Dan akibatnya gubernur kasih keluar surat kepada RRI, lalu dan radio pemerintah daerah, dan saya di blacklist dari semua radio di Kota Kupang. Akhirnya saya nggak bisa melayani lagi, saya nggak bisa menginjil lagi, nggak bisa berkhotbah lagi, mengajar. Pikir-pikir nih, apa yang saya lakukan ini benar apa tidak ya? Misalnya sekarang di dalam konteks Indonesia yang sedikit-sedikit penistaan agama, ya kalau kita mau ngomong kebenaran, kita hajar-hajar saja, masuk penjara. Tapi gara-gara masuk penjara, Injil atau pelayanan bisa menjadi terpenggal. Nah, disinilah kita memang butuh hikmat untuk mengetahui ini perlu atau tidak. Dalam konteks semacam ini, saya tetap mau melakukan orang undang untuk debat agama, dialog agama, tapi saya selalu membatasi diri. Sifatnya defensif. Kalau Anda menyerang iman saya punya hak jawab. Tapi saya tidak ada hujan angin korek-korek orang punya agama, orang punya kitab, orang punya kepercayaan. Yang pada akhirnya justru merugikan pelayan. Itu tidak berarti bahwa apologetika yang sifatnya ofensif salah, tapi dalam konteks kita. Makanya kita lihat orang-orang yang berani macam Christian Prince itu, ya dia ada di mana? Dia tidak di Indonesia, dia ajar saja, siapa mau tangkap dia. Tapi dalam konteks kita ini menjadi sulit. Khotbah pun salah-salah itu kalau tidak dipikirkan baik-baik. Kayak kasusnya Pak Gilbert itu kan. Ya. Yang mestinya juga ngapain juga ngomong kayak begitu, apalagi live streaming itu. Nah, kalau sudah misalnya saja dia akhirnya masuk penjara, ini rugi besar bagi pelayanan, bagi gereja dia. Yesus bisa saja deh, apalagi Yesus, dia punya kuasa yang begitu hebat hanya untuk mengatasi Herodes Antipas. Ini siapa itu? Cacing tanah itu. Lihat tuh, pada akhirnya tuh ditampar malaikat sampai mati, itu zaman Kisah Para Rasul kan. Pasti Yesus bisa, tapi dia memilih untuk menghindar. Dan menghindar seperti ini, menyingkir seperti ini, itu bukan hanya satu kali. Di dalam pelayanan Yesus melakukannya. Matius 12, 14, 15. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Yohanes 7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Kenapa dia keliling Galilea? Sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Kenapa tidak mau di Yudea? Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Karena orang berusaha membunuhnya, dia tinggalkan tempat itu, dia di tempat lain. Yohanes 11. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Jadi dia tidak tampil di sana karena banyak orang berusaha membunuh dia. Belum saatnya dia mati, dia tahu. Dan karena itu, kalau belum saatnya mati, begitu ada ancaman kematian, hindari. Itu yang Yesus lakukan. Bahkan dia pun memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Nanti besok kalau kamu melayani dan berhadapan dengan penganiayaan, apa yang harus kamu lakukan? Matius 10. Apabila mereka menganiaya kamu dalam satu kota, di dalam kota yang satu,
larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Larilah ke kota A. Kalau mereka mau menganiaya kamu di kota A, larilah ke kota B. Berarti lari terus ini, ya, lari terus ini, ya. Dan nasihat Yesus itu akhirnya diikuti oleh rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus dan juga orang Kristen perdana. Lihat kisah 9. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan sesuatu untuk rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Lari, ya kan? Kisah 14. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaonia, Listra, dan seterusnya. Waktu saya memikirkan ini, saudara ya, saya memikirkan sampai kapan kita harus lari dan sampai kapan kita harus menghindar. Saya lantas berpikir, mungkin sepanjang Tuhan buka pintu untuk lari. Tapi kalau sudah berusaha lari ternyata pintu ditutup, atau sudah lari juga orang kejar masih dapat, ya, mungkin itu saatnya. Kecuali orang dapat wahyu khusus, ya saya nggak tahu. Karena cerita tentang Polikarpus, uskup Smyrna, waktu dia mau ditangkap itu, sebelum tentara-tentara Roma datang menangkap, dia sudah tahu. Dan murid-muridnya sudah tahu dan mereka paksa dia untuk lari. Tapi dia bangun dan tidak. Tadi malam aku telah bermimpi bahwa bantalku terbakar. Dan Tuhan memberitahu aku, inilah saatnya. Karena itu dia tidak lari. Dia tunggu prajurit Roma datang. Prajurit Roma datang mau tangkap dia. Dia suruh masuk dulu di lantai bawah, disajikan makan minum, sambil dia minta waktu naik ke lantai 2 untuk berdoa. Setelah dia berdoa, dia turun, dan pemimpin yang mau tangkap dia hanya bilang, karena lihat dan begitu terpukau dengan dia, cukup berkata, apa susahnya mengakui kaisar adalah Tuhan dan kamu akan selamat. Tapi dia bilang tidak. Dan akhirnya dia berhadapan dengan gubernur Quadratus. Dalam suatu percakapan dia bilang, 86 tahun saya melayani Yesus dan dia belum pernah bikin saya kecewa. Apakah saya harus kecewa? Saya akan membakar engkau. Kenapa tunggu? Bakarlah sekarang. Dan akhirnya Polikarpus sebagai martir. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes, ya, muridnya Rasul Yohanes, dan dia akhirnya dibakar. Dan sebelum dibakar itu dia menaikkan doa yang sangat terkenal, yang seringkali dipakai sebagai dasar dari kepercayaan dia tentang Allah Tritunggal. Nah, kalau dia dalam pengalaman seperti itu, dia mimpi bahwa bantal dibakar dan dia menyatakan bahwa Tuhan telah menyatakan ini saatnya, tidak lari. Ya, kecuali dapat wahyu khusus begitu. Tapi kalau tidak dan masih ada pintu terbuka untuk lari, menurut saya lari. Kalau Andre lari, kemungkinan lolos cepat. Kalau saya mungkin lebih cepat ditangkap itu. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting tentang hikmat dan bijaksana di dalam menghindar bahaya yang ada di depan kita. Menarik sekali bahwa Amsal 23 ayat 3 bilang begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Itu bijak. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Seringkali bersembunyi dianggap pengecut, tapi justru di sini bersembunyi dihubungkan dengan orang bijak, dengan hikmat. Justru berani jalan terus itu dianggap tidak berpengalaman.
Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus, lalu tertimpa malapetaka. Contemporary English Version. Saat engkau melihat masalah datang, jangan bodoh dan berjalan masuk ke dalamnya. Bersikaplah cerdik dan bersembunyilah. Ya, saya berikan kata-kata Henry. Perhatikanlah, dalam menghadapi bahaya yang mengancam, murid-murid Kristus boleh dan harus berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan cara melarikan diri. Jika Allah dalam pemeliharaan ilahinya memang membukakan pintu bagi mereka untuk meloloskan diri, orang yang melarikan diri bisa berjuang kembali. Bukanlah hal yang memalukan bagi prajurit-prajurit Kristus untuk melarikan diri dari satu tempat, asalkan mereka tidak lantas berhenti melakukan pekerjaan mereka. Mereka boleh lari menghindar bahaya, namun tidak boleh lari menjauh dari kewajiban. Kewajiban memberitakan firman, memberitakan Injil harus tetap dilakukan dimanapun. Tapi ada bahaya, lari. Di tempat baru, beritakan Injil lagi. Terancam lagi, lari lagi, beritakan Injil lagi. Boleh lari dari bahaya, tapi tidak boleh lari dari tugas dan kewajiban. Ya. Nah, bagaimana kalau Tuhan sudah buka pintu untuk lari, tapi kamu tidak lari? Ya. Amsal bilang bodoh ya, tak berpengalaman. Tapi juga ada ekstrim lain. Bukan hanya ada bahaya Tuhan buka pintu dia tidak lari, tapi bahkan tidak ada bahaya dia cari bahaya. Ada juga kan ada begitu kan? Dia mencari bahaya. Nah, apakah mencari bahaya semacam ini itu ada hubungannya dengan iman, ada hubungannya dengan hikmat? Tidak ada. Ya. Nah, saudara ingat waktu iblis mencoba Yesus, ya, dia membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Nah, kata bubungan di sini tuh juga dua macam penafsiran. Ada yang mengatakan persis di bait Allah tuh bubungannya, tapi ada yang melihat bait Allah itu secara seluruh termasuk kepada pinggir-pinggir pelataran dengan temboknya. Kalau tafsiran kedua ini yang benar, maka di bawah ada tembok bait Allah yang begitu tinggi di sana, dan di lorong ini itu satu lembah yang namanya lembah Kidron. Jadi ini kan di atas gunung nih. Sudah gunung lagi, di atas gunung ada bait Allah yang tinggi dengan temboknya yang begitu tinggi, persis di bawah gunung, sehingga kalau loncat turun dari atas pinggiran itu, dia sangat jauh ke bawah karena ada lembah Kidron. Di lembah Kidron ada banyak orang bekerja di sana. Sehingga tiba-tiba kalau mereka lihat ke atas ada Superman melayang turun. Wow. Nah, tapi iblis untuk menyuruh Yesus melompat, dia pakai ayat Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itu di Mazmur 19. Nah, itu yang dikutip setan. Lihat Matius 4. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Itu dia kutip dari Mazmur. Jadi Bapak Ibu, setan ini hafal ayat ya. Kalau kita nggak hafal ayat, bisa ditipu setan. Tapi juga bukan hanya hafal ayat, tapi setan ini menafsir ayat secara salah. Ya. Nah, tapi saudara, dengan kata lain, Mazmur 91 itu konteksnya apa? Kalau dalam lindungan Tuhan. Jadi kalau kamu orang percaya dalam lindungan Tuhan, kalau kamu ketemu bahaya, Tuhan akan menantang engkau sehingga engkau tidak jatuh. Kalau engkau dalam bahaya. Tapi kalau suruh naik di atas tingkat sana, tingkat apartemen,
lalu loncat di sana, sebab Tuhan akan menyuruh malaikatnya menatang engkau. Itu kan tidak ada bahaya. Kamu cari bahaya sendiri kan? Waktu kamu cari bahaya sendiri, itu bukan beriman pada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji kamu cari bahaya lalu dia lindungi. Waktu kamu cari bahaya sendiri, itu bukan beriman. Itu apa? Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Kalau ada bahaya dan kamu yakin Tuhan menolong, itu iman. Tapi kalau nggak ada bahaya, kamu cari bahaya sendiri, itu bukan beriman. Itu mencobai Tuhan. Banyak orang sedang mencobai Tuhan, tapi berlindung dalam beriman. Padahal dia sementara mencobai Tuhan. Saya nggak ingat, saudara, saya sudah pernah cerita di sini atau belum ya. Tapi waktu saya masih SMA, karena saya tuh bertobat pertama kali itu, saya dapat firman Tuhan Yesaya 43. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah kepunyaanku. Waktu engkau melewati air, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak akan hangus. Saya pegang teguh itu, saya rasa pertobatan saya dapat firman itu di mana saja. Lewat api tidak akan hangus, air tidak akan hanyut. Satu kali saya pelayanan di kampung, di jalan begini, so ada banyak orang jalan depan saya, sampai di depan saya lihat jarak jauh, semua orang menggok. Keluar dari jalan utama. Kenapa ya? Menggok, lewat naik pagar, menggok. Begitu saya dekat, ternyata ada sarang lebah. Lebah sarang begini jatuh di situ dan semua jalan penuh lebah. Makanya orang menghindar. Tapi karena saya ingat Yesaya 43, ya, melewati api tidak akan hangus, air tidak akan hanyut, apalagi hanya lebah. Saya tutup mata dalam nama Yesus. Saya terobos itu gerombolan lebah. Dan mereka keroyok saya hari itu. Saya guling-guling dikeroyok oleh ribuan ekor lebah. Waktu itu saya masih kurus, ibu. Sejak di Sengat tuh gemuk sampai sekarang nggak turun-turun ini. Saya akhirnya ditolong orang, dilarikan ke puskesmas terdekat. Waktu itu saya sampai heran, Tuhan berjanji lewat api air tidak hanya lebah kok jadi bonyok. Belakangan saya ketemu Amsal tadi. Orang bijak menghindar. Berarti tadi masyarakat biasa yang tidak pernah dapat firman Tuhan tuh mereka menghindar, mereka bijak. Saya termasuk bodoh itu. Ya, saya termasuk bodoh itu. Ada seorang pendeta Pentakosta Amerika bernama Mark Randall Wolford dari gereja House of the Lord di Virginia. Dia membaca ayat Markus 16, 17, 18. Coba lihat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, dia lihat tuh ayat 18 tuh. Sabar dulu. Mereka akan memegang ular. Ini janji Tuhan. Nah, karena janji Tuhan, maka dia mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Maka dalam beberapa kebaktian, dia selalu menghadirkan ular, dan itu ular berbisa. Nah, ini contoh beberapa kebaktian. Dia pakai ular dan kebaktiannya. Sementara khotbah, biarkan ular melingkar-lingkar. Ya, coba lihat gambar berikut. Nah, itu pakai ular. Next. Ya. Next. Jadi saudara, dia yakin firman Tuhan. Memegang ular. Lalu dalam satu kebaktian sore 27 Mei 2012, dia secara demonstratif berkhotbah sampai pegang ular berbisa. Dan naas bagi dia, ular itu menghajar pahanya. Ya. Dan The Washington Post melaporkan dia dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal jam 10 malam. Ini pada waktu dia dilarikan ke rumah sakit. Sekarang sudah pikir, apakah pendeta itu beriman atau bodoh? Itu mencobai Tuhan itu. Tapi bagaimana? Kan ayatnya bilang begitu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya.
Ya, memang ada sedikit problem kalau kita studi Alkitab yang dalam dengan bagian itu. Ya, karena ada masalah manuskrip yang perlu dijelaskan panjang lebar di situ, tapi saya tidak jelaskan sekarang. Ya, kita tidak punya cukup waktu di situ. Tapi, ya, seandainya kita berbicara tidak ada problem di sana pun, saya pernah mendengar satu tafsiran dari pendeta Stephen Todd. Dia bilang begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Maksudnya orang-orang percaya di segala zaman itu ada tanda-tanda seperti itu. Jadi ada orang yang pernah memegang ular dan dia tidak apa-apa. Ada orang yang pernah minum racun dan dia tidak apa-apa. Ada orang yang menyembuhkan orang, meletakkan tangan orang sembuh, ada usir setan. Tapi itu tidak berarti bahwa seluruh tanda itu harus ada dalam setiap orang. Ya, kalau kasus per kasus itu juga ada ya. Coba kita lihat Paulus ya di Kisah 28 3-6. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terbaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun dia telah luput dari laut, kan mereka baru lolos dari karam kapal itu ya, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa dia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Tapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa dia seorang dewa. Tuhan bisa bikin mujizat begitu kan? Bisa. Tapi itu kan untuk pada Paulus bisa. Tapi belum tentu pada Pak Teguh juga. Maka Pak Teguh jangan bodoh cari-cari ular. Ya kan? Ini kan Paulus tidak sengaja kan? Ngambil kayu kena ular. Tapi kalau secara sengaja cari ular, nah itu mencobai Tuhan. Nah sekarang kalau memang ular bisa, bagaimana dengan ayat 18-nya? Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Harus cari racun? Nah, kalau orang Kristen diracun, ya tergantung Tuhan lah. Ya kalau memang mati diracun, ya itu kehendak Tuhan untuk mati saat itu. Tapi kalau Tuhan mau membuat mujizat pun, orang minum racun pun tidak apa-apa. Dan itu banyak pengalaman para misionaris itu terjadi. Ya. Saya justru pernah mendapatkan kesaksian itu dari kakak angkat saya yang seorang penginjil yang keliling kemana-mana. Dan dia pernah berkata bahwa dia masuk ke rumah orang dan begitu dihidangkan makanan, dipanggil makan, makanannya itu wah, mewah, makanan enak-enak semua. Yang membuat dia heran, kok dia tinggal di rumah itu tapi tidak tahu bahwa mereka ada masa-masa. Dapat makanan enak-enak dari mana? Pas doa makan. Yang ajaibnya begitu dia tutup mata, seperti Tuhan membuka matanya. Yang nasi itu tanah semua. Yang daging itu ular-ular apa segala macam. Dan dia tahu itu penyajian makanan dengan kuasa gelap. Dan dia nggak makan. Sorenya dia dikasih kopi. Dan dia nggak tahu bahwa kopi ini kopi beracun. Dan dia minum saja. Dan tidak apa-apa. Dan gara-gara dia minum kopi itu dan tidak apa-apa, malamnya tuan rumah datang dan mengaku akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena dia sudah berusaha meracun. Tidak ada orang lolos dari racun. Tapi hamba Tuhan ini lolos dari racun. Dan gara-gara itu dia menjadi percaya. Salah satu teman saya di Bali, Pak Nyoman Budi, ya, dia juga memberi kesaksian bersama dengan teman pernah menginjil dan mereka dikasih minum kopi yang sudah ada racun. Anehnya, begitu mereka pegang kopinya, mendidih, pecah. Diganti lagi gelasnya, datang, mendidih, pecah. Akhirnya tuan rumah mengakui itu ada racun. Dan gara-gara itu dia bertobat. Jadi kalau Tuhan mau membuat seperti itu bisa. Tapi kalau tidak ada dalam situasi begitu adalah kebodohan kalau kamu mencari racun, mencari ular. Makanya dalam beberapa debat dengan orang Islam kan mereka baca ayat itu. Lalu, nah ini kan firman Tuhan.
firman Tuhan. Pak, percaya. Kalau begitu sekarang ini ada racun, minum. Nggak mau. Kenapa? Ya, ini namanya mencobai Tuhan. Dan saya tidak mau disuruh untuk mencobai Tuhan. Kalau kau mau, silakan, ya kan? Ya. Nah, kalau begitu, di sini kita belajar satu hal, hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Ya, kita tidak boleh menjadi bodoh, membiarkan diri kita sendiri dalam bahaya, ancaman, atau membawa diri kepada segala macam persoalan. Ya, saya nggak tahu sekarang kendaraan umum ini masih ada atau tidak. Tapi kalau naik Grab atau apapun, kalau sampai ugal-ugalan dan mengancam nyawa saudara, turun. Jangan membiarkan saudara dalam bahaya, dibawa oleh Grab atau apapun Gojek yang bikin bahaya diri. Kalau saudara tahu merokok dan minum keras itu membahayakan diri dan kesehatan, berhentilah. Ada orang pernah tanya, Pak, suami saya KDRT, dia mengancam mau bunuh saya. Menurut Alkitab nggak boleh cerai. Apakah saya membiarkan diri saya dibunuh? Ya, kamu tetap tinggal situ, kamu bodoh. Tinggalkan rumah itu. Nanti urus perdamaian dan lain sebagainya, urusan lain. Tapi sekarang selamatkan nyawamu dari suamimu dengan keluar dari rumah itu. Karena tetap di situ dan membiarkan nyawa dalam keadaan ancaman, ya itu sebuah kebodohan. Termasuk juga tahu kalau pakai narkoba akan membawa bahaya bagi diri, maka hindarilah. Tahu kalau korupsi itu akan menyebabkan saudara bisa dipenjara dan merusak hidup saudara, maka jangan korupsi. Perempuan bisa harus ngomong ke anak-anak, tahu bahwa pelecehan seksual terjadi di mana-mana, maka jangan pakai pakaian sembarangan, ya, yang mengundang bahaya datang. Nyaris sekarang ini orang berpakaian. Saya ingat Pendeta Raprap cerita bahwa satu kali dia pergi khotbah di persekutuannya para desainer pakaian. Lalu dia tanya, apa sekarang tren pakaian terbaik sekarang? Lalu mereka jawab, yang atas makin ke bawah, yang bawah makin ke atas. Maksudnya, ya harusnya rok di bawah makin lama makin ke atas. Tapi apa yang sudah di atasnya makin lama makin ke bawah. Jadi yang lama makin ke atas, yang atas makin ke bawah, yang bawah makin ke atas. Lalu Pendeta Raprap bilang, waduh, lama-lama tinggal ikat pinggang dong. Ya, sekarang itu bahaya. Orang perempuan tidak memperhatikan pakaian, anak-anak cewek tidak perhatikan pakaian, itu mengundang bahaya pelecehan seksual. Setelah pelecehan seksual baru teriak-teriak. Ya. Dan kalau sudah tahu bahwa di dalam tubuh ada penyakit-penyakit tertentu dan ada makanan-makanan yang perlu dihindari, hindarilah. Lah itu. Saya bergumul untuk menyampaikan kalimat ini, tapi saya harus sampaikan. Ya, kalau sudah tahu begitu, makan, minum air putih saja, jangan macam-macam. Ya, itu bagian dari hikmat, begitu ya Bu ya. Nah, kalau tahu bahaya ini pasti bahaya, hindari. Ya, makanya saya juga tahu juga. Jadi sekarang saya sudah, walaupun kadang-kadang masih melanggar-langgar, tapi setelah merenungkan firman Tuhan ini, perlu dilakukan sungguh-sungguh. Makanya sekarang saya makan nasi, hanya nasi. Sekarang saya makan nasi hanya satu, yang apa, kayak satu saset nasi porang itu ya, yang diperkenalkan oleh, ya, yang makan di rumah itu. Nah, sekarang saya makan itu tok. Saya kemarin ke Israel pun bawa itu tok, karena memang tidak ada nasi yang mengenakan di sana juga ya. Jadi ya itu nasi terenak yang saya bisa bawa. Ya. Nah, Amsal 22 ayat 3. Sekali lagi, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.